Ya, baiklah pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Rahmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup periode 2004 hingga 2009 dan juga sekarang menjabat sebagai utusan khusus Presiden tentang climate change atau perubahan iklim dari 2009 hingga 2019 nanti. Jadi 2 periode. Jadi kalau bicara mengenai climate change paling tepat dengan Pak Rahmat Witoelar memang. Tapi tadi kita sudah banyak sekali ilmunya. Saya sudah mendapatkan tips-tips ringan tapi yang harus saya laksanakan untuk menjadi masyarakat yang memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. 1, saya merekap dikit ya Pak ya. Berhentilah gunakan kantung plastik yang berlebihan. Kalau bisa pakai ulang apa yang Anda miliki. Kedua, berhentilah membuang sampah sembarangan karena itu memberikan, mungkin dikatakan selain penyumbatan, tidak enak dipandang, dan itu juga ternyata dapat merusak karena tanpa Anda sadari bisa saja itu tertimbun oleh tanah. Di dalam tanah tidak terlihat, tapi akhirnya memberikan kerusakan terhadap tumbuhannya. Ketiga, ayo yang punya rumah atau yang mungkin tinggal di lahan yang sangat terbatas tanahnya, punyalah tanaman 1-2 biji. Selain segar untuk mengubah CO2 menjadi O2, baik juga kan dilihatnya oleh tetangga, seger gitu. Lalu tadi yang keempat apa ya Pak? Saya jadi agak-agak lupa tadi. Tanaman, kantung, ya hidup hemat lah. Betul. Ya. Hemat meninggalkan energinya. rumah, matikan listrik. Itu dia. Itu sebenarnya petua-petua ke anak kecil, orang tua nggak ngikutin kan maluin. Benar sekali. Itu benar sekali. Sikat gigi. Airnya biarkan dicur aja. Itu jangan anggap remeh itu. Kita airnya udah kurang nggak? Masa Pak? Aduh, tanya aja gubernur. Bapak bikin saya takut aja sih Pak. Itu jangan takut. Air tanahnya berkurang gitu. Oh iya, air satu dunia sudah airnya berkurang. Nah, manusia kan kalau nggak ada air dalam waktu hitungan Kira-kira begitu. bisa. Punah. Iya itu dia makanya. Ya, takutlah di kau. Ya Pak, saya belum Betul, punya keturunan ini. Itu saya ngomong dramatis, tapi itu Iya. faktanya begitu. Baik. Ya, sekarang itu ada krisis, selain krisis energi itu krisis air. Krisis air itu mendahului krisis pangan. Kalau pangan kita bisa puasa mungkin 3 hari. Kalau nggak minum 3 hari, Wassalam. salah. Iya benar. Oke. Ya itulah. Banyak, ya. Ini fakta loh ya Pak. Ini kita bukan nakut-nakut, ini fakta yang terjadi ya. Kalau jadi takut ya jadilah takut, tapi ini fakta. Nah, tahun 2015 kemarin kan sudah ada nih konferensi di Paris. Bapak hadir di sana dan kita Indonesia sempat memberikan satu komitmen penuh. Betul. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita akan menurunkan apa tadi istilahnya itu emisi gas dengan dari 26% hingga ke 29%. Apalagi langkah selanjutnya Pak? Kalau komitmen saja kan tidak enak Pak kalau nggak dipenuhin janjinya. Jadi begini, komitmen tersebut yang kita adakan atau saya ditugasi oleh Bapak Presiden pemerintah untuk mengadakan negosiasi di sana. Ujung-ujungnya Bapak Presiden sendiri datang ke Paris dan menyatakan itu. Itu menjadi keputusan bersama satu dunia. Sudah diketok oleh Laurent Fabius, presidennya, disaksikan oleh presidennya. Tetapi itu baru keputusan di Paris. Jadi sekarangnya satu dunia diundang ke PBB New York untuk menandatangani persetujuan tahap itu, masukkan pada agenda PBB itu menjadi mengikat. Nah, jadi Ibu Siti dan saya dan rombongan akan ke New York dan akan menandatangani itu hari tanggal 22 itu hari apa itu. Nah, kalau sudah terjadi maka itu menjadi binding bagi satu dunia dan masing-masing negara yang tanda-tangani mesti ratifikasi di masing-masing DPR. Kalau udah ratifikasi di DPR di sini di Senayan ini, jadi undang-undang itu mengikat. Kalau itu namanya undang-undang, kalau diikutin ya itulah pidana. Nah itu serius, itu yang sekarang kita lakukan dan saya sungguh bergembira bahwa kita kompak mengenai hal tersebut. Anggota DPR juga sudah bicara dengan mereka, komisi-komisi yang bersangkutan, mereka sepakat. Tentunya yang bergetar itu adalah orang-orang yang mau nakal itu, yang mau illegal logging, yang mau bakar-bakar sampah, yang mau buang-buang sampah, yang begitu-begitu, yang Anda udah tobat itu, ya. Itu boleh takut. Benar. Tapi yang lainnya tenang-tenang aja. Karena di samping itu akan ada kompensasi dalam bentuk dana-dana internasional untuk pengembangan alternative energies
maupun alternatif climate friendly technologies itu akan ada, sehingga sekarang ini yang disebut tuh low carbon atau green growth itu menjadi sesuatu gerakan yang baru. Pada saatnya kalau kita memproduksi sesuatu barang yang tidak disertify green, nggak laku. Atau malah ntar kemudian hari tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa diperjualbelikan di luar, apalagi di luar. Di dalam juga akan begitu. Karena akan di lemari ya sudah akan ditempel-tempel begitu. Nah itu ya sekarang gerakan kita itu secara aktual kita mesti melakukan apa yang kita janjikan di konferensi di Paris. Wow, ini langkah yang akan dilakukan. Menjadikannya sebagai MOU, surat kesepakatan bersama para pimpinan dunia, lalu membawa pulang ke negara kita, menjadikannya sebagai bentuk undang-undang. Nah, ini dia, nggak bisa kemana-mana tuh. Harus mau tidak mau dilaksanakan. Tapi saya ikhlas, emang jangan kemana-mana lah. Jangan kemana-mana Pak, belum selesai Pak. Jangan merasa dipaksa ya. Jangan dong. Berlakulah baik, masa dipaksa, kan itu kan dengan sendirinya kan. Pak, Anda udah tobat kok masih mikir-mikir. Ini kan saya Pak, masalahnya banyak banget pemirsa di sana yang masih ngerasa Saya harap ya semua kita sama-sama lah kita ramah lingkungan. Setuju sekali. Pak, sebagai salah satu penutup lah, saya sebenarnya belum puas sih ngobrol sama Pak Rahmat Witoelar. Tapi saya ingin bertanya, dari pengalaman Bapak lebih dari 1 dekade bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup di Indonesia, ngeyelnya orang di Indonesia tuh apa sih? Ini saya lebih pribadi nih pertanyaan. Begini ya, jadi saya melihatnya itu secara filosofis saja. Karena banyak sekali, terutama pejabat, ya, yang mempunyai wawasan tuh pendek. Pendek itu 5 tahun. Iya, sesuai masa jabatan. Iya, itulah. Jadi kalau saya lebih menghargai masyarakat biasa yang mempunyai kepedulian jangka panjang. Dan boleh katakan itu diwakili oleh para LSM yang hati nurani, bukan yang teriak-teriak ya, bahwa dia tuh memikirkan dalam jangka waktu generasi. Nah, tetapi karena siklus dari pergantian pejabat itu 5 tahunan, kadang-kadang yang isi 5 tahunnya dengan 2 tahun, itu hebohnya itu adalah heboh mempertahankan kedudukannya. Jadi sebenarnya tuh tidak terpuji lah boleh katakan apa yang menjadi keberatan-keberatan terhadap climate change ini karena alasan-alasan yang hanya untuk kepentingan dianya. Itu aja sebenarnya. Kalau secara pribadi dengan semuanya, oh saya setuju. Mengapa enggak? Ini kan saya masih ada urusan begini gitu. Saya lihat itu urusannya tidak terhormat sebenarnya. Ya tidak boleh lah begitu. Baik, itu untuk level sana. Tapi kan biasanya pejabat itu tidak bisa berkutit kalau masyarakatnya bergerak bersama. Betul. Boleh dong Pak, pesan untuk masyarakat. Mungkin pimpinan kita tidak berjalan sesuai dengan visi misi kita terhadap lingkungan hidup. Tapi bukan berarti kita langsung saja mangguk kalau kita tahu itu buruk buat kita dan masa depan kita. Apa yang bisa kita lakukan masyarakat ini? Ya, saya kira itu mempergunakan dalam hal ini, pergunakan sosial media kan sangat efektif. Saya tidak mengadakan demonstrasi jalanan karena itu bisa merusak dalam dirinya, tapi sosial media itu kan sangat ini dengan saudara-saudara yang ada di media mainstream ya, saling dorong lah dengan argumentasi, tidak dengan penghasutan lah. Nah kalau itu bisa digalang, maka pemerintah juga akan make sense. Saya contohkan ya, walaupun ini yang nyebut orang ya, saya ingin contohkan ini Bima ini. Oh dia tuh visinya jauh. Dia tahu akan turun mungkin 2-3 tahun lagi, tapi dia tetap aja merencanakan sesuatu yang akan keluar dari wilayah kekuasaannya. Bikin merubah traffic, membuat ini segala macam itu. Padahal dia akan turun rasanya 2 tahun, 3 tahun lagi. 2-3 tahun lagi udah selesai. Jadi saya harapkan Bapak pejabat-pejabat begitu semuanya lah kasarnya. Dan termasuk juga Bapak Presiden kita juga, dia tahu kan bahwa 2019 akan diadili lagi oleh pemilu. Iya, oleh pemilu betul, kan. Betul. Tetapi dia tetap aja memaju dengan program-program yang ramah lingkungan yang mungkin tidak populer karena melarang hal-hal tertentu begitu yang sebenarnya menguntungkan tapi anti ramah lingkungan, tapi itu dilakukan. Termasuk dia kalau
Kalau Obama sih gampang, dia mau turun jadi dia gembar aja. Ya, last minute serangannya dia. Iya, gitu. Baik, memang bicara dengan Pak Rahmat Witoelar, kalau kita bicara mengenai lingkungan hidup tidak akan pernah habisnya dan tidak pernah cukup waktu yang diberikan. Karena kembali lagi, apapun yang disampaikan oleh Pak Rahmat Witoelar, gerakan apapun yang dikontribusikan, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada gerakan bersama dari Anda semua pemirsa. Stoplah buang sampah sembarangan. 2, hentikanlah penggunaan kantong plastik yang kecuali yang berulang kali. Walaupun harganya saat ini di pasaran Rp200, tapi bukan berarti itu membuat Anda merasa, ini cuma urusan perdagangan aja nih supaya kita konsumen diwajibkan membayar. Padahal tidak di situ. Visinya adalah membuat lingkungan hidup kita ini menjadi aman, nyaman, dan berkesinambungan hingga bukan anak cucu lagi, cicit buyut kita pun bisa merasakannya. Itu dia, kurang lebih seperti itu Pak Rahmat. Persis, 100. Luar biasa sekali. Dan satu gerakan yang akan saya lakukan setelah ini, saya akan pulang mencari tanaman. Nah, Kebetulan kita di daerah Senayan, pinggiran banyak, Ya, tukang jual tanaman. Kita akan jalan sambil center mau ngobrol Pak Rahmat, kira-kira ada apa nih tanaman yang cocok. Sambil konsultasi. Menteri Lingkungan Hidup 2004 hingga 2009 sekarang jadi utusan khusus Presiden bicara mengenai climate change. Wah, harus dilanjutkan perbincangannya. Tapi mohon maaf kebersamaan kita sampai di sini. Pak Rahmat Witoelar, terima kasih baik, banyak. saya juga terima kasih dikasih kesempatan untuk menerangkan obsesi saya mengenai climate change ini. Terus semangat Pak. Ya, insya Allah. Dan jangan pernah putus asa menghadapi beberapa hambatan yang mungkin masih menyertai kita. Sampai di sini perjumpaan kita pemirsa. Saya Anyi Dinova dari hadapan Anda dan sampai jumpa.